sepotong es bermassa 75 gram. Pada titik leburnya dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang massanya adalah 150 gram dan suhunya adalah 100 derajat Celcius. Nah, langsung aja kita buat data yang diketahui. Yang pertama ada massa es. Kita tuliskan sebagai MS yaitu 75 gram. Kemudian dia bilang titik lebur. Titik lebur itu kan berarti 0 ya. Artinya di sini adalah suhu es yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian ada massa air 150 gram dan suhu air adalah 100 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis airnya 1 kalori berarti Ca 1 kal per gram derajat Celcius. Ca ini maksudnya Ca air ya adik-adik. Selanjutnya ada kalor lebur es, berarti kita buat Le aja kali ya biar lebih singkat. 80 kalori per gram. Jika dianggap tidak ada kalor yang terserap pada wadahnya, kesetimbangan termal terjadi pada suhu berapa? Nah, artinya yang ditanyakan adalah berapa besar dari suhu campurannya atau suhu akhirnya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini adik-adik harus paham dulu konsep dan permintaan dari soalnya. Nah, jadi ceritanya ada es, massanya kan 75 gram. Nah, anggaplah ini es ya adik-adik. Kemudian dia dimasukin ke dalam bejana yang berisi 150 gram air. Nah, kita anggap aja misalnya ini adalah bejananya. Kemudian dimasukinlah si es ini ke dalam bejana. Nah, logikanya adalah ketika misalnya ada air ya atau ada zat yang suhunya lebih rendah dicampurkan dengan zat yang suhunya lebih tinggi, maka suhunya itu akan berada di antara kedua zat tersebut. Nah, misalnya gini deh, contoh gampangnya adalah ketika misalnya kamu lagi buat buat teh ya, bukan buat es, sorry. Misalnya kamu lagi buat teh. Pas kamu buat teh, kamu mencampurkan air panas dengan air pada suhu ruang ya, air biasa. Nah, yang terjadi adalah akan menghasilkan air hangat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena air panas itu dia memiliki kalor yang besar. Sementara air biasa memiliki kalor yang kecil. Sehingga kalor yang besar ini diberikanlah ke air biasa dengan kalor yang kecil. Dan air biasa ini menerima kalor dari air panas. Makanya dia menjadi air hangat kayak gitu. Nah, air hangat itu adalah suhu air campurannya atau TC-nya. Nah, semoga adik-adik paham ya dengan analogi penjelasan tadi. Kita bakalan buat skalanya dulu ya adik-adik. Bukan skala sih ya, grafik ya. Ini grafiknya. Tadi kan dia bilang mencampurkan es dengan air. Es itu suhunya adalah 0 derajat Celcius. Kalau 0 berarti dia di sini. Nah, pas di sini. Ini berarti 0 derajat Celcius kita anggap sebagai titik A, di mana wujudnya adalah es. Nah, kemudian ketika es itu dicampurkan dengan air, ya di sini ada air, suhunya 100 derajat Celcius, maka dia akan menjadi air hangat. Oke, logikanya berarti air ini karena dia melepaskan kalor, sehingga dia suhunya menurun menjadi TC, sementara nanti si es ini suhunya bakalan meningkat. Kenapa? Karena dia menerima kalor dari si air tadi yang suhunya 100 derajat Celcius. Nah, sebelum si es ini suhunya berubah menjadi TC, dia merubah wujudnya terlebih dahulu menjadi air. Sehingga kalau kita gambarkan di grafik, dari titik A dia ke titik B. Nah, di titik B inilah dia merubah wujudnya dari es menjadi air. Nah, setelah dia menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius, dia meningkatkan suhunya menjadi TC. Oke, nah jadi dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang melepaskan itu adalah air ya, karena dia suhunya paling tinggi. Sementara yang menerima itu adalah es karena suhunya lebih rendah.
Oke, langsung aja kita tuliskan persamaannya. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepaskan adalah air ya, berarti di sini ada Q air. Atau langsung aja ya kita masukin ke persamaannya adik-adik. Q itu kan persamaannya MC delta T ya, berarti langsung aja M air, C air ditambah delta T air. Nah, kalau QT atau kalor yang menerima itu kan berarti si S nih. Nah, untuk S itu ada dua tahap. Yang pertama yang ini ada QL, yang keduanya baru bukan Q air, QS-nya, sorry. Apa kita buat Q1 dan Q2 aja kali ya. Ini Q1, ini Q2. Nah, karena Q1 ini dia merubah wujud, maka yang kita gunakan adalah persamaan dari kalor lebur, yaitu M dikali L. Sehingga ntar jadinya MS dikali LS ditambah dengan, nah Q2 ini karena dia meningkatkan suhu, berarti kita gunakan persamaan yang sama kayak air, yaitu MC delta T. Jadi perlu digarisbawahi, ini digunakan kalau misalnya terjadi perubahan suhu, kalau ini terjadi perubahan wujud, dengan catatan wujudnya dari air menjadi es, kayak gitu. Oke, langsung aja kita tulis MS CS dikali delta TS. Kita masukin aja nilai dari MA-nya tadi berapa? 150 ya. 150, kemudian ada C airnya 1, delta T airnya berarti 100 dikurangin dengan TC. Kemudian ada massa S 75. Kalor lebur S-nya adalah 80 ya. Ditambah massa S-nya 75. Kalor jenisnya, oh sorry, ini bukan kalor jenis S ya adik-adik. Karena kan dia sudah berubah wujud menjadi air, berarti C air. Berarti 1 dikali delta TS-nya adalah, berarti dari sini ke bawah, TC dikurangin dengan 0. Oke, langsung aja kita hitung. Berarti ini 150 dikali 100, 150 ya. Dikali 100 dikurang TC. Kemudian, gini deh. Kita buat dia jadi lebih sederhana aja deh. Ini kita tulis ulang dulu deh ya. 150 tetap ya, berarti ini karena dia sama-sama ada 75. 75-nya kita keluarin. Sisa dalam kurungnya yang sebelah sini berarti 80 ditambah satunya kan kali TC kurang 0 menjadi TC kurang 0 kan. Nah, kayak gini. Kita sederhanakan dulu bentuknya biar lebih gampang hitungnya. Setelah itu 150 kita bagi dengan 75 ya, atau sama-sama kita bagi 75 deh gampangnya. 150 bagi 75 berarti 2, ini 1. Kemudian kita kali ke dalam. 2 dikali 100 berarti 200. 2 dikali min TC berarti min 2 TC. Yang ini tetap jadinya 80 ditambah TC kurang 0 berarti TC ya. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. Berarti jadinya adalah 200 dikurang 80 sama dengan TC ditambah dengan 2TC. Berarti jadinya yang ini adalah 3TC sama dengan 120. Artinya TC-nya adalah 40 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal mana nih? Soal nomor 5 kali ya. Kita lanjut aja langsung. Soalnya adalah batang baja dan batang kuningan yang memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Berarti panjang itu kan lambangnya L ya. LB sama dengan LK. Jadi L itu kan panjang, B ini maksudnya baja, K adalah kuningan. Kemudian suhu ujung bebas batang baja dan batang kuningan berturut-turut adalah 300 derajat Celcius dan 150 derajat Celcius. Nah, untuk ini lebih baik kita gambar aja ya adik-adik. Ini baja, ini kuningan, kemudian suhu ujung bebas batang baja 300, berarti yang di sini 300.
Sementara kuningan adalah 150, berarti yang di sini. Jika koefisien konduksi kolor baja dan kuningan adalah 0,15, berarti ini nilai dari K-nya. 0,15 kalori per sekon sentimeter ya. Ini punya si kuningan, sorry. Baja. Dan kuningannya 0,45 kalori per sekon sentimeter. Yang ditanyakan adalah suhu sambungannya atau berapa nilai dari TS. TS itu berarti posisinya di sini adik-adik. Nah, di antara B dan K. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan dari konduktivitas termal ya adik-adik, yaitu H sama dengan Ka dikali delta T per L. Nah, karena di sini ada dua buah benda, yaitu baja dan kuningan, nanti bisa kita tuliskan persamaannya menjadi HB. Ini saya hapus dulu kali ya. HB sama dengan HK. Nah, kalau kita menggunakan konsep seperti ini, kita cukup menggunakan besaran yang berbeda dari persamaan ini. Yang sama itu kan ada panjang sama luas kan, sehingga untuk A dan L-nya nggak perlu kita pakai. Sehingga nanti persamaan H-nya dapat dianggap sebagai K dikali delta T. Nah, sehingga nanti HB-nya menjadi KB dikali delta TB, sementara HK-nya adalah KK dikali delta TK. Nah, langsung aja kita masukin KB-nya adalah 0,15. Delta TB itu berarti 300 dikurang dengan TS ya. 300 dikurang TS, kemudian KK-nya adalah 0,45, delta TK-nya berarti TS dikurang dengan 150. Nah, ini kita sederhanakan dulu, sama-sama kita bagi dengan 0,15, berarti ini 1, dan ini 3. Hasilnya berarti 300 dikurang TS sama dengan 3 TS dikurang dengan 450. Jadi masing-masingnya dikali ke dalam. Oke, kita lanjut. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Jadinya berarti, mana ya? Oke, jadinya adalah 3 TS ditambah TS sama dengan 300 ditambah dengan 450. 4 TS berarti sama dengan 750 ya derajat Celcius. Berarti 750 dibagi 4 itu adalah 187,5 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Gas berada dalam sebuah silinder yang memiliki volume 600 cm3. Berarti itu adalah nilai dari V. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius. Ini kita ubah dulu ke Kelvin ya adik-adik. Caranya dengan ditambah 273 berarti 300 Kelvin. Diketahui tekanan gas dalam silinder sebesar 1 atm berarti P. Kemudian jika silinder ditempatkan hingga volumenya menjadi 200. Oh, berarti ini V1, V1, T1, P1. Yang ini berarti V2. 200 cm pangkat 3. Suhu gasnya adalah 927, berarti T2. 927 kita tambah 273 berarti berapa ya? 1200 ya. 1200 Kelvin. Yang ditanyakan adalah nilai dari P2-nya berapa. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan dari P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Langsung aja kita masukin nilai dari P1-nya 1 atm, V1-nya 600, P1-nya adalah 300 Kelvin, P2-nya yang ditanyakan V2-nya 200 dan T2-nya adalah 1200. Langsung aja 600-nya kita bagi 200 berarti 3, 200 dibagi 200 berarti 1.
Kemudian yang di bawahnya sama-sama kita bagi 300, berarti yang ini 1, yang ini 4. Terakhir tinggal kita kali silang aja. Sorry, salah. P2 dikali 1 berarti P2. Kemudian 3 dikali 4 berarti 12. P2-nya berarti 12 ATM. Jawabannya adalah yang D.